Tak terpungkiri, catatan-catatan para peziarah sangat berperan dalam mengungkap interaksi antara India, Tiongkok, dan Asia Tenggara tentang Nusantara, tentang pentingnya rute maritim sebagai jalur perdagangan, kultur dan kehidupan sosial masyarakat, geografi dan keagamaan. 3 peziarah terkemuka dari Tiongkok yang pergi ke India dan negeri-negeri lainnya untuk belajar adalah Fa Xian di abad 5 Masehi serta Xuan Zhang dan Yi Jing di abad 7 Masehi. Yi Jing yang tinggal di Foshi atau Sili Foshi selama 10 tahun meninggalkan sejumlah catatan penting mengenai Nusantara, di antaranya tentang pusat pembelajaran bertaraf internasional di Sumatera, hasil bumi, bahasa, busana, serta kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Kajian ini bukan mengenai pusat kerajaan Sriwijaya, tetapi mengenai pusat pendidikan dan didasari studi literatur atas 3 tulisan utama Yi Jing, yaitu kiriman catatan praktik Bula Dharma dari Lautan Selatan, riwayat biksu-biksu agung yang mengunjungi India dan negeri-negeri tetangga untuk mencari ajaran di masa dinasti Tang, dan Mula Sarwasdiwada Eka Sata Karman. Kajian pustaka dan studi lapangan juga dilakukan terhadap pusat-pusat pembelajaran, khususnya situs Nalanda di India dan situs Muara Jambi di Sumatera. Yi Jing menulis, di kawasan Foshi yang dikelilingi oleh dinding-dinding tembok tinggi, para biksu yang berjumlah ribuan beretikat untuk belajar dan menjalankan praktek dengan baik. Mereka mempelajari dan membahas semua mata pelajaran persis seperti yang diajarkan di Madya Desa. Aturan dan upacaranya pun sama sekali tidak berbeda. Di Sili Foshi, pada pertengahan bulan 8 dan pertengahan musim semi, tonggak waktu tidak berbayang. Dan di tengah hari, orang yang berdiri tidak ada bayang-bayangnya. Matahari tepat di atas kepala 2 kali dalam setahun. Di manakah pusat pembelajaran yang disebut oleh Yi Jing yang dikunjungi oleh para terpelajar di masa itu maupun setelahnya? Berdasarkan bukti arkeologis, berupa tinggalan candi-candi yang berarsitektur mirip dengan pusat-pusat pembelajaran semasa di belahan dunia lainnya, diduga kuat itu adalah kawasan cagar budaya Muara Jambi di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, Sumatera. Tidak diketahui secara pasti kapan pusat pembelajaran di Muara Jambi mulai berdiri, tetapi sewaktu Yi Jing datang ke Sriwijaya pada abad 7, aktivitas pembelajaran sudah sedemikian berkembang. Rekomendasi Yi Jing mengindikasikan pusat pembelajaran di Foshi merupakan universitas pendamping dari Universitas Nalanda di India. Jika para biksu dari Tiongkok ingin belajar dan mendengarkan ajaran di Barat atau India, sebaiknya mereka tinggal selama 1 atau 2 tahun di sini terlebih dahulu untuk mempraktikkan aturan yang benar sebelum pergi ke India Tengah. Tercatat guru-guru besar dan sejumlah peziarah lainnya yang mengunjungi atau tinggal di Sili Foshi semasa Yi Jing, di antaranya Sakya Kirti, salah satu guru Yi Jing, dan 1 di antara 5 guru terkemuka di masanya. Beberapa di antara para peziarah fasih dalam bahasa Kunlun atau Melayu kuno. Guna mengungkap tinggalan di situs Muara Jambi, penting untuk meninjau aktivitas-aktivitas pembelajaran di Universitas Nalanda di India, universitas yang satu masa dan tercatat mempunyai hubungan kedekatan dengan Nusantara. Universitas Nalanda yang berdiri abad 5 sampai abad 12 adalah universitas terkemuka yang dituju oleh kaum terpelajar maupun para siswa dari berbagai negara, di antaranya Tiongkok, Jepang, Korea, Mongolia, Tukara, dan Indonesia. Ketika Xuan Zhang belajar di Nalanda, jumlah siswa diperkirakan 8.500 orang dan jumlah tenaga pengajar sekitar 1.500 orang. Di masa Yi Jing, penghuni asrama di Nalanda tercatat 3.000 hingga 3.500 orang. Kurikulum dan mata pelajaran mencakup ajaran keagamaan, 5 pengetahuan, dan topik-topik sekuler. 5 cabang pengetahuan yang dipelajari adalah ilmu logika, tata bahasa dan filologi, ilmu pengobatan, seni dan kerajinan, serta pengetahuan spiritual. Akses untuk belajar terbuka baik untuk para biksu maupun umat awam.
Terdapat 3 gedung perpustakaan, salah satunya bertingkat 9. Kehidupan intelektual dan akademis di Nalanda sangat padat. Di samping mengikuti pemaparan dari guru, para murid melakukan diskusi atau debat di tempat terbuka. Materi yang dipaparkan di debat dibahas dalam kelompok kecil untuk dianalisa dari berbagai sudut pandang. Periode malam hari digunakan untuk mengontemplasikan ajaran, membaca doa, dan bersemadi. Di abad 9, diplomasi pendidikan dan budaya antara Indonesia dengan India tercatat dalam Plat Tembaga Nalanda berpenanggalan 860 Masehi yang menyebut bahwa Maharaja dari Swarnadwipa, Bala Putra Dewa, membangun sebuah wihara di Nalanda, dan atas permintaannya Raja Dewa Pala dari dinasti Pala menghibahkan 5 desa yang pajaknya digunakan untuk memelihara wihara, menyokong kebutuhan para biksu, dan membiayai penyalinan naskah. Pusat pembelajaran di Muara Jambi terus berlanjut hingga kedatangan Dipamkara Srinyana asal Benggala pada tahun 1013 untuk belajar dengan Acarya Swarnadwipa Dharmakirti. Selama belajar 12 tahun di Swarnadwipa, Dipamkara Srinyana membawa pulang dan menerjemahkan sejumlah tulisan gurunya Swarnadwipa Dharmakirti ke bahasa Tibet. Tercatat paling tidak, ada 6 karya yang ditulis oleh Swarnadwipa Dharmakirti. Pada catatan kaki dari salah satu mahakaryanya yang berjudul Dobola Loka, tercatat bahwa karya tersebut ditulis atas permintaan Raja Chudamaniwarman pada tahun ke-10 pemerintahan Dewa Sri Chudamaniwarman di Nagara di Sriwijaya Swarnadwipa. Dipamkara Srinyana Atisha juga menulis suatu teks berjudul Satya Doya Watara atas permintaan Raja dari Swarnadwipa, Guru Pala. Tinggalan candi-candi di Muara Jambi, isi prasasti Nalanda, dan catatan para peziarah menunjukkan bahwa di Nusantara pernah berdiri pusat pembelajaran mumpuni yang paling tidak berlangsung selama 4 abad, sejak kedatangan I Ching hingga kepulangan Dipamkara Srinyana Atisha. I Ching juga mencatat hasil bumi, bahasa, busana, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hasil bumi dari daerah ini ada pinang, pala, cengkeh, dan barus. Masyarakat menyantap gula aren dari cairan pohon yang dikeringkan dan dibentuk gumpalan. Mengoleskan minyak wangi di tubuh adalah salah satu kebiasaan. Emas mudah didapat. Banyak orang membuat bunga emas untuk persembahan, bahkan kendi emas dan patung emas. Bahasa yang digunakan masyarakat adalah Kunlun atau Melayu kuno. Orang-orang mengenakan sarung. Para biksu memakai kain yang digunakan sebagai alas ketika bersujud dan disampirkan di bahu saat berjalan. Pada perjamuan di hari Uposata, makanan-makanan kecil digelar di atas tampah besar seukuran tikar. Makanan dan minuman yang disajikan berjumlah puluhan hingga ratusan. Berkat catatan I Ching, kita menjadi tahu tentang adanya pusat pendidikan dan pengajaran yang besar di Nusantara sejak abad 7 yang terus berlangsung selama beberapa abad. Visi, wawasan, kemampuan, dan sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia membuahkan kebesaran dan kejayaan. Melalui kajian ini, terlihat bahwa Nusantara berperan secara aktif dalam pengembangan pendidikan dan budaya semenjak 14 abad yang silam.